Jumpa lagi di Kita Eva Famila Channel, jangan lupa subscribe. Kali ini kita akan membahas materi suhu dan perubahannya part kedua, yaitu apa itu pemuaian. Jadi, pemuaian adalah bertambahnya ukuran benda akibat adanya perubahan suhu. Pemuaian sendiri dapat terjadi pada zat padat, di mana zat padat ini meliputi pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Selain zat padat, pemuaian juga terjadi pada zat cair dan terjadi pada zat gas. Untuk zat gas dapat dibedakan sebagai isohorik, isobarik, dan isotermal atau isotermik. Kita akan mempelajari yang pertama dulu, yaitu mengenai pemuaian zat padat. Nah, pemuaian zat padat yang pertama adalah pemuaian panjang. Pemuaian panjang artinya bertambahnya panjang benda setiap satuan panjang jika suhunya naik sebesar 1 derajat Celcius. Nah, alat yang digunakan untuk mengamati pemuaian panjang adalah Muhlenberg. Jadi karena pemuaian panjang itu sulit untuk diamati secara langsung, jadi pertambahan panjangnya itu sulit diamati secara langsung. Namun gejalanya mungkin kalian sudah pernah merasakannya, misalnya ketika menuangkan air hangat di sebuah cangkir gitu, cangkir keramik, tiba-tiba cangkirnya pecah. Nah, itu menunjukkan gejala bahwa keramik itu mengalami pemuaian panjang. Akibatnya apa? Akibatnya ya mengalami pecah gitu. Nah, alat Muhlenberg ini bisa kalian lihat pada layar, itu terdiri dari, nanti di bawah ini ada pembakar spiritus. Yang ini adalah batang logam yang ingin kita amati pemuaian panjangnya. Lalu nanti ketika akan sudah panas, nanti batangnya itu akan membeloknya mengikuti arah ini. Ini terdiri dari skalanya. Jadi ini ada garis-garis, kalau kalian lihat itu menunjukkan skala. Jadi kita bisa mengetahui pembelokannya misalnya itu berapa. Nah, itu menunjukkan pemuaiannya. Gitu. Nah, persamaan pemuaian panjang itu dapat dirumuskan sebagai delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Delta L ini adalah pertambahan panjang, L0 adalah panjang mula-mula, sama dengan dikali alfa ini koefisien muai panjang dalam satuan per derajat Celcius, dan delta T ini adalah perubahan suhunya. Sehingga L0 dapat disimpulkan karena L0 itu kan maksudnya L itu panjang setelah dipanaskan, berarti kan panjang mula-mula ditambah dengan perubahan panjangnya. Jadi dapat dirumuskan bahwa L sama dengan L0 dikali dalam kurung 1 ditambah alfa kali delta T. Jadi, dua persamaan ini yang harus kalian ingat-ingat. Nah, ini ada keterangannya bahwa delta L adalah pertambahan panjang dalam satuan meter, delta T adalah perubahan suhu dalam satuan derajat Celcius, L adalah panjang setelah dipanaskan dalam satuan meter, dan L0 adalah panjang mula-mula dalam satuan meter. Serta alfa adalah koefisien muai panjang benda dalam satuan per derajat Celcius. Nah, perlu diketahui bahwa koefisien muai panjang untuk beberapa zat itu berbeda satu dengan yang lainnya. Biasanya nanti diketahui di dalam soalnya gitu ya. Nah, kemudian pemuaian yang kedua yaitu pemuaian luas. Pemuaian padat yang kedua adalah pemuaian luas, di mana pemuaian luas ini persamaannya lambangnya delta A. A ini menunjukkan luas ya. Delta A sama dengan A0 dikali beta dikali delta T, sehingga pertambahan panjangnya atau panjang setelah dipanaskan A sama dengan A0 kali dalam kurung 1 ditambah delta B kali delta T, dengan delta A sama dengan pertambahan luas dalam satuan meter kuadrat, dan delta T adalah perubahan suhu dalam satuan derajat Celcius. Kemudian A adalah luas setelah dipanaskan dalam satuan meter kuadrat. A0 adalah luas mula-mula dalam satuan meter kuadrat, meter persegi, dan beta adalah koefisien muai luas benda dalam satuan per derajat Celcius. Nanti juga ini biasanya diketahui di soal betanya itu. Nah, untuk pemuaian volume, persamaannya lambangnya V. Jadi delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T. Jadi lambangnya kayak gini, namanya gamma.
Sehingga V atau volume setelah dipanaskan itu sama dengan V0 dikali dalam kurung 1 ditambah gamma kali delta T, di mana delta V adalah pertambahan volumenya dalam satuan meter kubik, delta T adalah perubahan suhu dalam derajat Celcius, V adalah volume setelah dipanaskan, dan V0 adalah volume molar-molar dalam satuan meter kubik, serta gamma adalah koefisien mual volume benda dalam satuan per derajat Celcius. Nah, perlu diketahui hubungan dari alfa, beta, gamma adalah sebagai berikut. Beta adalah 2 kali alfa dan gamma adalah 3 kali alfa. Jadi nanti jika di dalam soal ditanyakan delta A atau A, sedangkan yang diketahui adalah alfa, kalian harus mencari betanya dulu dengan persamaan beta adalah 2 kali alfa. Begitupun ketika kita ditanyakan volume atau delta V yang diketahui alfa, maka kita ubah dulu gamma itu sebagai 3 kali alfa. Nah, dari ketiga zat padat tadi, dari tiga pemuaian pada zat padat tadi dapat disimpulkan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Besar pemuaian panjang itu dapat dirumuskan delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Untuk pemuaian luas besarnya delta A sama dengan A0 kali beta kali delta T. Untuk pemuaian luas besarnya itu delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T. Nah, besar setelah pemuaian itu perlu yang kalian ingat-ingat hanya yang bagian bawah aja ya. L sama dengan L0 kali 1 tambah alfa kali delta T. Ini yang atas ini baris pertama dan keduanya ini merupakan proses untuk menemukan persamaan yang paling bawah ini. Jadi yang kalian ingat-ingat yang persamaan yang bawah saja. Ini yang delta A-nya, yang A-nya itu sama dengan A0 kali 1 tambah beta kali delta T. Untuk V sama dengan V0 dalam kurung 1 tambah gamma kali delta T. Dengan beta sama dengan 2 kali alfa dan gamma itu 3 kali alfa. Nah, ini ada contoh penerapannya. Misalnya pertanyaannya panjang aluminium pada suhu 30 derajat Celcius. Jadi ini suhu mula-mulanya adalah 100 cm. Berarti ini panjang mula. Koefisien muai panjang aluminium adalah 0,00025 per derajat Celcius. Berarti ini adalah alfa. Koefisien muai panjang itu alfa. Hitung panjang aluminium itu pada suhu 80 derajat Celcius. Jadi setelah dipanaskan, berarti panjang setelah dipanaskan dengan suhu yang kedua itu 80 derajat Celcius. Nah, perlu kita ketahui berarti delta T itu adalah perubahan suhunya. Berarti dari 30 ke 80 berarti itu adalah perubahan suhunya 50 derajat Celcius. Jadi di sini dapat tuliskan delta T-nya itu adalah 50 derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan apa? L itu dapat dirumuskan ya. Nah, L itu kan L0 ditambah L0 kali alfa kali delta T. L0-nya 100 ditambah L0-nya 100, alfanya itu 0,00025 dikali delta T-nya tadi 50. Kita cari besarnya ini, tambahan panjangnya ternyata 0,125. Jadi panjang setelah dipanaskan yaitu L0 tambah pertambahan panjang, L0-nya 100 ditambah 0,125. Jadi ketemunya 100,125 cm. Ya, kita hitung lagi biar kalian lebih jelas melihatnya. Bisa kalian catat. Nah, penerapan pada pemuaian panjang ini pemuaian padat itu ya, konsep pemuaian padat itu diterapkan pada bimetal. Bimetal itu apa? Bimetal adalah dua logam yang bergabung jadi satu. Nah, ini biasanya dimanfaatkan pada alarm pendengaran kebakaran, terus pemutus listrik, dan maupun termostat. Termostat itu pengatur suhu seperti yang di setrika, di kulkas itu kan ada pengatur suhunya. Nah, ini menggunakan konsep bimetal, di mana bimetal ini menerapkan konsep pemuaian pada zat padat. Nah, pada prinsipnya bimetal dipanaskan akan melengkung ke arah logam yang memiliki koefisien muai panjang kecil. Jadi ada dua logam di satu, nanti ketika dipanaskan nanti logam itu akan bertambah panjang dengan melengkungnya itu ke arah logam yang koefisien muai panjangnya lebih kecil.
Nah, kalian bisa lihat di atas koefisien muai panjang beberapa pada tabel di samping. Ada aluminium, baja, besi, emas, kaca biasa, kuningan, tembaga, platina, timah, seng, kaca pirik, dan perak. Kalian bisa lihat, jadi kalau kalian perhatikan antara misalnya ya, antara aluminium dan baja itu kan koefisien muai panjangnya lebih besar aluminium. Jadi nanti ketika dua logam ini bergabung jadi satu membentuk bimetal dan dipanaskan, nanti melengkungnya ke arah yang baja. Karena baja lebih kecil daripada aluminium koefisien muai panjangnya. Seperti itu. Nah, contohnya ini aluminium dan besi. Kita lihat ya, besi itu aluminium sama besi lebih besar aluminium. Jadi harusnya membelok ke arah besi. Nah, kita lihat lagi soalnya. Nah, betul kan? Membelok ke arah besi. Nah, aluminiumnya membelok ke arah besi. Jadi sebelum dipanaskan lurus, ketika sudah dipanaskan melengkung ke arah besi. Nah, ini contoh penerapan bimetal pada alarm. Jadi ketika alarmnya itu tidak mati atau tidak terjadi kebakaran, itu bimetalnya lurus. Nah, ketika sudah mulai ada panasnya, ini penerima sensor panasnya akan membuat bimetal ini bertambah panjang sehingga melengkung sampai mengenai sensor yang dapat membunyikan alarm itu. Jadi alarmnya berbunyi. Nah, ini di beberapa contoh soal ada 4 logam bimetal 1, 2, 3, 4 seperti pada gambar dengan koefisien muai panjang yang berbeda-beda. Nah, kalian bisa lihat bahwa ya, jadi terlihat yang warna hitam itu koefisien muai panjangnya belakangnya 19, yang putih belakangnya 14, dan yang abu-abu 17. Jadi logam yang pertama coba kita lihat, hitam dan putih. Hitam dan putih harusnya membelok ke arah yang putih. Jadi ini gambarnya salah. Kemudian yang kedua hitam dan putih. Nah, ini yang betul kayak gini ya harusnya. Yang ketiga abu-abu dan putih. Abu-abu dan putih besar yang abu-abu, makanya membelok ke arah putih juga betul. Yang keempat itu abu-abu dan hitam, besar yang hitam, makanya membelok ke abu-abu. Maka yang betul adalah gambar yang 2, 3, dan 4. Seperti itu. Selanjutnya pemuaian zat cair ini melibatkan pemuaian volume saja. Alat yang digunakan untuk mengetahui adanya pemuaian zat cair disebut dilatometer. Dan secara matematis, karena dia melibatkan pemuaian volume saja, maka persamaannya menjadi delta V sama dengan V0 kali beta, ini kali, harusnya kali beta ya ini, kali gamma, koefisien muai volume ini, dan V sama dengan V0 kali dalam kurung 1 tambah gamma kali delta T. Sebentar, Frita mau memperlihatkan kalian ini alat yang namanya dilatometer seperti ini. Jadi ini ada tabung, nanti berisi cairan. Nah, ketika dimuai nanti volumenya akan naik. Nah, pemuaiannya ini bisa kalian lihat pada ini, di atasnya ini nanti ada skala-skalanya. Nah, ini pemuaian zat cair ini bergantung pada jenis zat cairnya. Jadi koefisien muai volume atau muai ruangnya itu berbeda-beda setiap jenis zat cair ya. Ini ada tabelnya. Untuk alkohol itu 0,0012, alkohol yang metil, alkohol yang etil 0,0011, minyak parafin 0,0009, dan gliserin 0,0005. Nah, pada pemuaian zat cair ini terjadi anomali atau keanehan, dimana seharusnya kan volumenya bertambah. Nah, tapi untuk pemuaian jadi suhu 0 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius itu air justru mengalami penyusutan. Namun nanti setelah melewati suhu 4 derajat Celcius, volumenya akan memuai kembali. Nah, sebaliknya pada suhu diturunkan ya, suhunya dari 4 derajat Celcius ke 0 derajat Celcius, seharusnya kan menyusut ini malah volumenya bertambah. Ini keanehan pada air saja. Nah, jadi pada tekanan normal 1 atm, suhu 4 derajat Celcius itu volume air adalah volume yang paling kecil, sehingga massa jenisnya yang paling besar yaitu 1 gram per cm kubik. Nah, sifat anomali ini bermanfaat untuk menjaga ekosistem air laut. Jadi saat
musim dingin, sungai atau laut itu akan membeku biasanya kan. Nah, karena di sifat anomali air ini yang membeku hanya permukaan sana saja, bagian bawahnya tidak membeku. Nah, ini dapat sebagai tempat bertahan hidup biota-biota laut. Nah, ini kalian bisa lihat pada tabelnya. Jadi dia menyusut dulu dari suhu 0 ke 4 itu dia menyusut dulu, habis itu dia bertambah. Sebaliknya. Nah, ini kalian lihat itu ya grafiknya, ini hubungan dari suhu dengan volumenya. Volumenya akan menyusut, sedangkan massa jenisnya itu akan bertambah paling besar. Kemudian pemuaian terakhir adalah pemuaian zat gas. Ini dapat diamati ketika peristiwa ban meletus. Nah, ban meletus itu terjadi akibat suhu udara di ban mobil bergesekan antara roda dengan aspal. Jadi roda dengan aspal itu membuat suhunya kan semakin panas di dalam ban itu, sehingga kalau sudah tidak bisa ditampung hanya meletus. Nah, besar koefisien panjang itu untuk semua jenis gas itu sama, yaitu 1/273 Kelvin. Jadi persamaannya itu kan V sama dengan V0 kali dalam kurung 1 tambah gamma kali θ dengan gamma itu sebesar 1/273. Nah, pemuaian gas ini macam-macamnya ada 3. Yang pertama, pemuaian gas dengan volume tetap, namanya isohorik. Berlaku hukum Boyle-Gajewska yang berbunyi jika volume gas di dalam ruang tertutup dijaga tetap, maka tekanan gas dibanding dengan suhu mutlaknya. Secara matematis dapat dirumuskan P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Dengan P adalah tekanan dalam satuan atmosfer, volume adalah volume dalam satuan liter, itu V, dan T adalah suhu dalam satuan Kelvin. Kemudian pemuaian gas pada tekanan tetap disebut isobarik. Ini berlaku hukum Gajewska yang berbunyi gas di dalam ruang tertutup dengan tekanan dijaga tetap, maka volume gas banding dengan suhu mutlaknya. Dengan persamaan V1 per T1 sama dengan V2 per T2, dengan V adalah volume dalam satuan liter dan T adalah suhu dalam satuan Kelvin. Dan yang terakhir adalah pemuaian gas pada suhu tetap disebut isotermal. Ini berlaku hukum Boyle yang berbunyi gas di dalam ruang tertutup yang suhunya dijaga tetap, maka hasil kali tekanan dan volumenya akan tetap. Secara matematis dapat dirumuskan P kali V sama dengan tetap, atau P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2, yaitu P adalah tekanan dalam satuan atmosfer dan V adalah volume dalam satuan liter. Nah, ini penerapan konsep suhu dan pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pemasangan bingkai roda logam pada roda berarti dan kereta api dibuat sedikit longgar agar ketika memuai rel kereta api tidak melengkung. Yang kedua, pada bingkai jendela diberi celah yang lebih besar dari ukuran kaca agar ketika memuai kaca tidak pecah. Yang ketiga, pemasangan jaringan listrik dan telepon secara kendor atau tidak kencang agar saat udara dingin penyusutan kabel tidak membuat kabel itu putus. Kalian tentunya bisa mengeksplor penerapan konsep suhu dan pemuaian dalam kehidupan sehari-hari yang lain ya anak-anak. Nah, demikian penjelasan tentang suhu dan pemuaiannya part kedua. Semoga kalian memahaminya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.